Karena santri adalah orang-orang yang konsisten untuk terus dan terus menambah ketaatan. Oleh karenanya tadi dikatakan bahwa acaranya adalah tabligh muwada'ah. Muwada'ah bazan mufa'alah. Dulu maksud dan tujuannya adalah musolahah dan musalamah. Jadi saling berdamai dan saling memaafkan. Tidak ada al-firaq, tidak ada kata perpisahan. Kenapa? Karena jati diri kalian kelas 9 dan kelas 12, alumni angkatan berapapun, harus benar-benar menyatu dengan identitas santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sebelum dimulai, tadi di masjid kami mengamanatkan bahwa berjalannya acara itu harus ada di tengah-tengah antara kemeriahan tetapi tetap menjaga adab. Jika lain santri wae nyurakan bersiul dan sebagainya, meureun kalakuan kelas 7 lah eta teh meureun nya. Panginten namun kelas 12 nu kitu mah wah asa kurang terdidik. Tekenging nya, tekenging terlalu berlebihan. Harus meriah tapi tetap menjaga adab. Yang terhormat, yang semoga Allah muliakan Bapak pimpinan pesantren, sekretaris pesantren dan segenap keluarga besar pesantren, Dewan Pendidikan dan Pengajaran, koordinator serta ketua dan staf pengajar seluruhnya yang juga kami hormati dan semoga Allah muliakan. Seluruh rekan-rekan mudaris yang hadir dan marahlah mutaqaddimah, rekan-rekan panitia inti, pimpinan Ustadz Cepi, yang dimuliakan Allah, para koordinator Kang Raden juga Kang Sofi, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa kelas 9 dan kelas 12 yang berbahagia serta adik-adiknya, semoga tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sambutan ini, yang pertama kami ucapkan setelah memanjatkan puji dan syukur serta sholawat, tentunya
Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran panitia kelas 9 dan kelas 12 yang telah menyusun acara ini hingga nanti hari Ahad, jauh-jauh hari. Mudah-mudahan kerja keras dan ikhlasnya itu mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara 3 malam dan 1 hari ditambah 1 kali musafahah selama minggu ini, khususnya adalah tablik muwadaah kali ini. Kami ingat betul tablik muwadaah ini, betul tadi kata ketua panitia, harapan kami mengadakan acara ini adalah sebagai simbol bahwa kelas 9 dan kelas 12 seluruhnya bisa mengambil peran, terutama di keluarganya masing-masing. Tentunya peran yang bermanfaat, anfa'uhum linnas, yang disimbolkan dengan dakwah salah satunya, membaca kitab salah satunya. Tentunya tidak terbatas pada tampil di depan umum seperti itu, namun pada intinya kelas 9 dan kelas 12 diharapkan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Besok hari Mapag Seni itu kami harapkan ketika menyusun rencana agenda kegiatan kelas 9 dan kelas 12 adalah menjadi simbol bahwa di antara santri itu benar-benar terdidik nilai-nilai keharmonisannya, bahwa kelas 9 dan kelas 12 pada dirinya masing-masing itu tidak ada permusuhan. Yang ada adalah rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi di jalan Allah. Begitu juga kepada adik-adiknya. Tentunya selain demikian juga menjadi simbol kerukunan, keharmonisan, ditambah lagi kesahduan. Saya bilang kesedihan, saya tidak bilang kesedihan karena kesedihan itu terlalu lebay lah. Jadi ada pemaknaan bahwa sudah 3 tahun, 6 tahun saya berjuang di sini, yang awalnya menangis dan keluar adalah tersenyum. Dari awalnya cuma 1-2 orang teman menjadi 1000 teman. Dan 1000 yang mendoakan. Kami titipkan juga kepada para peserta yang mewakili tiap-tiap angkatan. Seringkali tadi di awal juga saya sudah tegaskan, meriahnya harus dapat, serunya harus dapat, candanya juga ada, tetapi adabnya harus terjaga. Insya Allah harapan-harapan itu mudah-mudahan terwujud dan tidak ada ekses negatif apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Di hari Ahad nanti insya Allah dalam keadaan sehat dan walafiat, kelas 9 dan kelas 12 bersama orang tua akan duduk bersama merenungi pesan-pesan terakhir dari guru kita dan juga dikukuhkan sebagai alumni. Oleh karena itu, selanjutnya adik-adikku sekalian kelas 9 dan kelas 12, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu arti perpisahan di pesantren. Oleh karena itu, kami ingin berpesan logika sederhana yang tempo hari sudah kami bekali di pengajian kelas 12. Mohon diperhatikan, terutama yang kelas 9 yang kemarin tidak ikut pembekalan, bahwa ada logika sederhana yang sebetulnya ilmunya kita sudah dapat. Apa itu? Kebahagiaan yang hakiki menurut iman kita, menurut apa yang kita percayai, itu adalah kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Sedangkan keselamatan di akhirat itu hanya bisa diraih dengan ketaatan di dunia, bukan dengan kemaksiatan. Maka dari itu, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita berhasil melaksanakan ketaatan. Jadi logika sederhananya harus tertalar. Apa? Kebahagiaan yang hakiki apa? Keselamatan di akhirat. Keselamatan akhirat diraih dengan maka kebahagiaan hakiki itu adalah terlaksananya ketaatan. Sebaliknya, kesedihan yang sebenar-benarnya adalah kecelakaan nanti di akhirat. Sedangkan celaka di akhirat sederhananya itu karena maksiat. Maka dari itu, kesedihan yang hakiki adalah terlaksananya maksiat. Maka rekan santri, putra dan santri putri, terkhusus 9 dan 12. Jika ada yang berpikir dan bersikap dia bahagia karena sebentar lagi akan keluar dari pesantren, alasan bahagianya itu dia berpikir sebentar lagi saya akan bebas, sebentar lagi tidak ada yang menyuruh berjamaah, sebentar lagi hatinya berbisik, nanti di luar, di pesantren saya itu tidak bisa pacaran, berpegangan kaki. Nanti kalau sudah keluar, berpegangan kaki saja mungkin boleh. Di pesantren capek ke masjid tiap waktu sholat. Bunga bahagia membayangkan di rumah mau tidur kapanpun, sekalipun meninggalkan sholat.
Di pesantren tidak akan bebas berpakaian. Bahagia ketika 6 tahun menahan nafsu untuk tidak pakai jeans ketat, kerudung pendek atau seperti ular berbelit. Dia bahagia karena sebentar lagi saya bisa pakai jeans ketat. Saya bisa pakai sudah. Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu, tunggu dulu. Kebahagiaan itu adalah muncul dari pemikiran-pemikiran yang bodoh. Pemikiran yang bodoh. Dulu Anda masuk ke sini, nasihat yang ada dalam orang tua, yang datang dari orang tua pasti, jang, neng, sing betah di pesantren. Sing betah di pesantren harus dimaknai sekarang. Kelas 9 dan kelas 12 artinya adalah sing betah. Letakeun kabungah anjeun di pasantren. Letakeun kabungah anjeun anu dilakukeun di pasantren, yakni ketaatan. Lain kamaksiatan. Bahagia akan kemaksiatan sungguh benar-benar dari hanya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsunya dan setan. Sudah jelas tadi pemikirannya. Sepakat dengan pemikiran kita? Sepakat? Sepakat dengan logika sederhana tadi? Sepakat. Maka kami tegaskan dalam kesempatan yang baik ini. Kelas 9 dan 12 tidak ada perpisahan secara hakikatnya. Tidak ada perpisahan dengan pesantren. Hanya yang ada adalah berpindah tempat ketaatan. Kami berpesan, yang selama 3 dan 6 tahun masjid yang selalu kita datangi adalah namanya Baitul Mujahidin. Setelah perpisahan nanti Anda pulang ke rumah masing-masing, maka Baitul Mujahidin akan menjadi masjid-masjid yang terdekat dari rumah Anda. Al-Manba, Al-Muna, tempat Anda zikir, tempat Anda menghafal, tempat Anda berjuang mencari ilmu, berubah menjadi kamar Anda di rumahnya masing-masing. Dengan kata lain, suka mana hari ini kalian bawa ke rumah masing-masing. Jadilah santri bukan hanya di Sukamana. Jadilah santri dimanapun Anda berada. Karena santri adalah orang-orang yang konsisten untuk terus dan terus menambah ketaatan. Oleh karenanya tadi dikatakan bahwa acaranya adalah tabligh muwada'ah. Muwada'ah bazan mufa'alah. Dulu maksud dan tujuannya adalah musolahah dan musalamah. Jadi saling berdamai dan saling memaafkan. Tidak ada al-firaq, tidak ada kata perpisahan. Kenapa? Karena
jati diri kalian kelas 9 dan kelas 12, alumni angkatan berapapun, harus benar-benar menyatu dengan identitas santri. Sekalipun tempatnya bukan lagi di Sukamana. Fahim tuh? Bahwa seluruhnya, saya ulangi, kelas 9 dan 12 khususnya, bahagialah Anda ketika Anda melaksanakan ketaatan. Dan sedihlah Anda ketika adanya kemaksiatan. Jangan menggantungkan ketenangan batin, jangan menggantungkan kesedihan Anda pada terlaksananya maksiat atau tidak. Banyak sekali di luar sana yang mau bahagia saja, itu harus repot-repot. Menang judi dulu baru bahagia. Harus repot-repot cari mangsa untuk zina terlebih dahulu baru bahagia. Cukup bahagia bagi santri adalah terlaksananya sholat 5 waktu berjamaah. Cukup bahagia bagi santri ketika terhindar dari maksiat. Sederhananya seperti itu. Maka sekali lagi kelas 9-12 tidak ada kata perpisahan yang secara mutlak dan hakiki terjadi di diri kita. Kenapa? Ketahuilah bahwasannya hukum syariat Allah di pesantren itu masih sama di luar pesantren. Kalau sholat di pesantren wajib, ya di luar pesantren masih wajib. Ketika mendekati zina, haram di pesantren, dah di luar pun sama, haram. Maka tidak ada kata perpisahan bagi santri kelas 9-12 dengan pesantren. Yang ada hanya pindah ketaatan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, perlindungan dan bimbingan kepada seluruh 9 dan 12, umumnya kepada seluruh santri Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, terjaga dari maksiat dan lestari dalam ketaatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.